Ada salah satu fakta mengatakan benar atau salah. Kalau jadi pemain futsal itu bakalan digemari oleh cewek-cewek. Ada sebagian sih, tapi kebanyakan lah. Iya. Kebanyakan cewek emang suka olahraga, laki-lakinya itu bermain olahraga futsal. Apa sih yang mau dikejar dari futsal ini? Terus saya punya target PON. Sempet sih diketawain sama pelatih sama teman-teman di sana. Oke. Kamu mau ngejar apa? Futsal di PON, mimpi katanya. Oke. Terus Main Tsubasa itu apa di karakteran Tsubasa anime itu? Kalau kita main bola itu ada yang bicara-bicara seperti itu. Ada nggak kira-kira di futsal seperti itu? Hai tendang aku. Waduh. Ada nggak seperti itu? kayaknya nggak sempet deh buat ngobrol aja, nggak Bisa ya? sempet. Oke. Kadang bisa ngeliat temen aja harus ngelirik-ngelirik aja, nggak bisa ngobrol. Ayo maju, nggak bisa deh kayaknya. Futsal adalah salah satu olahraga yang banyak digemari oleh anak muda. Bukan hanya laki-laki, bahkan perempuan juga ikut bermain futsal. Nah, main futsal tentunya akan membentuk tubuh kita menjadi lebih baik lagi dengan olahraga yang cukup. Dan tentunya futsal dimainkan oleh 10 orang dan 1 bola, tapi tidak bisa bermain futsal dimainkan dengan 10 bola dengan 1 orang. Kalau yang itu namanya kesepian. Ngomong-ngomong soal futsal, kita akan ngobrol lebih lanjut dengan narasumber kita yang luar biasa. Bersama Suaidi, inilah Potspirasi. Boom! Tit. Halo, assalamualaikum Kak Adnan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah openingnya tentang bermain futsal. Iya, Kakak kan asik nih, suka dengan yang namanya futsal. Mungkin sudah menggemari futsal sejak lama. Bener gak sih? benar. Dari Oke. sejak SMA lah. Dari sejak SMA. Di sana mungkin kakak menemukan futsal adalah jalan ninjaku. Mungkin seperti itu ya? Bisa jadi. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang futsal, kakak boleh kenalkan diri kakak dulu deh ke kamera. Siapa kakak, identitas umum kakak saja. Silakan Oke, kak. siap. Oke, nama saya Adnan. Lahir di Banjarmasin 1993. Lulus S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Malang. Lulus di S1 keperawatan. Iya. Tapi bermain futsal. Atau kakak di lapangan futsal itu jadi perawat? Enggak. Bagi yang cedera? Enggak ya? Masih jadi pemain lah. Masih jadi pemain. Oke, thank you nih Kak sudah gabung, udah mampir di Amandit FM ya di Potspirasi kita hari ini. Kak ngomongin soal futsal, ada salah satu fakta mengatakan benar atau salah. Kalau jadi pemain futsal itu bakalan digemari oleh cewek-cewek. Ada sebagian sih, tapi kebanyakan lah. Iya. Kebanyakan cewek emang suka olahraga, laki-lakinya itu bermain olahraga futsal dan basket lah. Kenapa tidak monopoli mungkin seperti catur? Kan kurang. Kalau kurang. jadi sepak bola atau futsal kan di lapangan agak kelihatan keren, kelihatan gagah. gagahnya mungkin ya. Betul itu. Oke, sekarang sedikit deh pengalaman kakak. Ada nggak orang yang naksir sama kakak waktu kakak bermain futsal? Kasih Boleh tahu. yang cowok boleh, yang cewek boleh. Cewek ya? Yang naksir. Cewek lah. Cewek, Masa oke. cowok? Sedikit ya. Ya, silakan. Ini bohong dikit lah ya. Oh, bohong dikit. Sedikit lah ada. Ada ya berarti ya? Ini mau jujur tapi takut. Terserah Kak, terserah. Takut. Ya nggak harus semuanya dijujurin deh. Oh iya. Iya. Ya ada lah. Gara-gara kita main di lapangan kan beda. Oke. Seragaman, terus sepatuan, futsal agak kelihatan garang gitu. Oh, Tahu-tahu oke. di luar ya Oke. biasa-biasa aja. Agak nggak kelihatan lah, culun. Mungkin banyak pemain futsal yang kayak gitu. Di luar lapangan biasa tampilan, tapi pas udah di dalam lapangan itu beda lah. Udah super saya gitu ya. Apa auranya keluar. Keluar ya, agak kegagahan. Kegagahan. Mungkin disitulah yang membuat wanita tuh kelepek-kelepek karena lihat kakak Adnan main futsal ya. Iya. Kakak kalau main futsal biasanya posisi mana yang paling kakak suka? Itu kalau di futsal ada 3 posisi lah. Oh, 3 posisi. Untuk di depan kan ada penyerang atau tembok, bisa dikatakan pivot bahasa futsalnya. Kiri kanan itu flank atau sayap. Oke. Kalau di belakang itu angkor. Angkor itu pembagi bola. Kalau flank itu yang bisa ngacak-ngacak lah, ngacak-ngacak, dribble. Terus ada kiper. Jadi pemain itu ada 5. 4 pemain, 1 kiper. Jadi 5 di dalam satu tim itu ada 5 orang. Kakak sukanya di mana tadi? Flank, sayap. Sayap berarti ya? Kenapa jadi memilih di sana? Apa karena di sampingnya ada ceweknya atau bagaimana? Ya enggak, ada tipe-tipe permainan futsal lah. Ada yang bisa, maksudnya kelebihannya ada di gocek-gocek atau pembagi bola.
ada yang bisa mau ngelewatin lawan atau cuman sebagai tembok, sebagai nahan bola kasih ke temannya sendiri. Oke. Itu mungkin ada di futsal. Kak, beda nggak sih Kak sama yang di main sepak bola? Kak, boleh ceritain deh sepak bola lapangan yang luas dengan futsal yang di dalam indoors. Itu beda apa gimana ya? Bedanya benar nggak sih juga kalaunya main bola itu lebih ringan katanya ketimbang main futsal lebih capek. Padahal lapangannya lebih kecil. Gimana tuh Kak, jelasin? kalau futsal lapangannya kecil, sepak bola lapangannya gede, besar. Terus orangnya juga beda. Kalaunya sepak bola kan 11 orang. Kalaunya futsal 5 orang. Terus kalaunya futsal lapangannya kecil tapi itu harus ada pergerakan. Terus gerak terus nggak bisa diam. Kalaunya sepak bola kan ada diemnya. Kadang ya masih ada jalan-jalannya lah. Sebat mungkin dulu. Iya, bisa. Bukan ya. Oke, berarti mungkin karena kecilnya lapangan itu sehingga kan pemainnya juga sedikit dan ruang sirkulasi bola pun juga sedikit, jadi itulah yang membuat kita bergerak terus. Jadi pergerakan gerak terus, harus gerak terus, nggak boleh diam lah. Oke. Move katanya terus, di orang-orang futsal biasa ngomongnya move. Harus gerak. Nah, Kak, soal itu Kakak kan ada fakta nih mengatakan kalau Kakak sudah pernah menembus tingkat PON. Alhamdulillah. Pekan Olahraga Nasional ya? Pekan Olahraga Nasional di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Kak, sedikit dong bagi tips atau cerita singkat saja Kak. Kok bisa Kakak sampai di titik itu? Kakak kan orang Kalimantan Selatan nih. Yang mungkin kalau kita bilang apa sih prestasi orang-orang Kalimantan Selatan yang nggak tahu. Padahal ada salah satu orang yang sudah sampai di tahap tingkat nasional nih. Sedikit Kak ceritain, silahkan. Iya, dulu waktu SMA sih. Setelah waktu SMA masih basic di sepak bola. Oke. Habis itu ngelihat teman-teman kok rame nih ada di indoor. Oke. Bahasanya itu sepak bola mini sih dulu, sepak bola mini. Artiannya futsal. Terus main rame, orangnya sedikit, mendalami. Setelah itu ya masih basic sepak bola, kuliah ke Malang. Sambil latihan belajar apa sih yang mau dikejar dari futsal ini. Terus saya punya target PON. Sempet sih diketawain sama pelatih sama teman-teman di sana. Kamu mau ngejar apa? Futsal di PON, mimpi katanya. Terus saya latihan terus baru pihak pelatih ya udah, kamu latihan sungguh-sungguh, kamu bakalan mencapai apa yang kamu targetkan. Latihan 3 bulan gak sentuh bola, latihan terus pergerakan, ya basic di futsal lah. Belum nyentuh bola saat itu. Belum nyentuh bola sama sekali. Berapa lama tadi? Di 3 bulan awal. Hujan, panas, masih di outdoor. Kadang panas-panas, habis selesai kuliah, bawa sepatu futsal di dalam tas. Ya anak-anak kampus bingung lah. Kok ngapain bawa sepatu futsal? Biasanya binder, laptop, anak kuliahan. Nongkrong di kafe kan, nongkrong di lapangan futsal. Nongkrongnya di lapangan futsal. Iya. Habis itu latihan terus sama pelatih ada di Malang, beliau berjasa sih. Kalau dibilang dalam karir futsal saya lah. Sampai ngelatih, diajakin tur ke Lombok, ke Sukabumi, terus ke Madiun, Jawa Timur. Dari situ terasa latihan, terus ada hasilnya. Sparring, habis sparring, latih tanding, diajakin tanding kemana-mana, yaitu pengalaman sih buat yang nembus PON ini. Sampai ke Banjarmasin ikut seleksi. Dulu ya, seleksinya sih nggak mudah, ada tahap-tahapnya juga di bulan puasa. Nah mungkin dari Kakak banyak berpindah tempat, diremehkan, bahkan mungkin benar gak Kakak kalau Kakak sempat ada gagal waktu ikut seleksi itu? Iya, sempat waktu seleksi tahap pertama langsung gagal. Cuman ada hari kedua itu masih ada seleksi lah yang buat gagal. Ya alhamdulillah, syukur di situ tembus 10 orang. Yang berhasil masuk lagi ya dari berapa puluh orang untuk sekalsel gitu. Dalam waktu beberapa hari alhamdulillahnya tembus 20 orang nama. Di situ termasuk saya. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman di rumah. Terima kasih. Tukang kamera. Thank you ya. Iya. Kak, ceritanya nice banget sih. Kalau kita ngebahas itu kayaknya perlu satu episode lagi. Panjang banget. Mono aja ngomongin sendirian. Tapi intinya yang bisa kita ambil adalah nih, bentuk dari gagal. Karena gagal maka harus latihan. Untuk membentuk main bola aja perlu 3 bulan. Tidak megang bola. Pergerakannya doang ya kan. Basic
basicnya aja. Artinya untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh, apapun mungkin yang kalian pengen capai, Iya. kreativitas sampai dengan profesi yang pengen kalian raih, it's impossible. Kalau kalian pengen jadi benar-benar bagus, kalian hanya mengharapkan sekali coba udah berhasil. Mungkin nggak bisa ya. Nggak seperti bisa. Kakak. Memang benar-benar terbentuk ya. Terbentuk, target, latihan yang keras. Terus tujuannya itu kita pengen apa sih yang kita dapetin dari latihan itu? Paling nggak kayak gitulah. Oke. Berarti selain dengan tekad dan juga usaha, sepertinya ada satu yang mungkin agak kekurangan, nilai spiritual bagaimana Kak? Wah, Ada nggak kira-kira hal yang seperti itu? Kalau spiritual itu pastilah doa, terus juga izin orang tua. Ya ada izin orang tua. Lanjut. Izin orang tua? Izin orang tua yang paling penting lah itu. Pertama sempet sih nggak dibolehin sama orang tua. Oke. Terus ya apa sih buat main futsal? Katanya kalau olahraga kalau sudah umur di atas itu nggak bakalan dicapek lah, nggak bakalan dipakai lagi. Maksudnya sama mereka yang ngajakin main futsal buat happy aja. Tapi saya target terus pengen banggain orang tua. Pernah suatu ketika waktu berangkat ke Kalimantan Utara, itu spiritual yang paling penting banget. Dari rumah udah siap semuanya, tas, perlengkapan perang lah, sepatu dan yang lainnya kan fisik. Laptop dibawa nggak? Enggak, beda. Kuliah. Beda. Oke. Beda. Kalau futsal sepatu semua perlengkapan dan fisik kan udah siap semuanya, berangkat ke Kalimantan Utara. Kan transit dulu tuh ke Kalimantan Timur, Balikpapan. Oke. Itu sih sebenarnya ini terbuka sih di sini sih. Karena belum sempat izin sama orang tua, tiba-tiba berangkat, di calling sama pihak mereka yang ngajakin saya futsal di tim mereka, main sampai ke Balikpapan. Itu nggak bisa berangkat pesawat karena delay dari pagi sampai sore, nggak berangkat. Delay mulu ya. Delay mulu. Pilotnya lupa jamnya atau gimana? Pesawatnya rusak mungkin sama kabut lah, ada kabut juga ya, di situ, ada cuaca kabut ya. cuaca. Setelah itu nggak berangkat sampai sore, masih belum, orang tua masih nelpon. Oke. Lagi di mana? Masih di kos, kata saya. Pagi sampai sore udah makan, udah beli makan, kan beli terus di sana. Beli makan di luar apa Jadi itu. saat ini kondisi orang tua mengetahui bahwasanya Kak Adnan ya kesehariannya kuliah, ke kos kuliah seperti aja berarti. Oke, lanjut Kak. Ada sih latihan futsal ya, orang tua tahu juga lah. Kadang ngomong juga. Oke. Waktu itu masih di sana 1 hari nginep di Balikpapan. Besoknya masih belum berangkat. Orang tua masih nanyain lagi di mana, udah bangun, udah sholat, iya udah, emang udah sih semuanya kan. Cuman nggak bilang bahwa itu udah di Balikpapan. Orang tua masih kabut. Waduh. Orang tua masih tahu kalau saya itu masih di Malang di kos. Setelah itu sampai sore lagi ada pengumuman dari pesawat nggak bisa berangkat. 24 jam nih. 24 jam bener. Baru orang tua telepon lagi di mana? Ya saya bilang lah jujur, ini lagi di Bandara Balikpapan. Loh, dari kapan? Dari kemarin. Terus ngapain? Nggak bisa berangkat nih, delay terus pesawatnya. Habis itu orang tua ya sedikit ngomel lah, karena kan nggak tahu posisi anaknya di mana. Kesel istilahnya kan. Ya udah ngomong, Bu, Umi, saya bilang kan Umi sama orang tua. Umi, ulun bahasa Banjar ya, ulun berangkat ya ke Kalimantan Utara, ada futsal, soalnya diajakin teman-teman berangkat ke sana. Oh ya sudahlah, kalau sudah sampai di sana ya udah hati-hati berangkatnya, mudahan menang ya, dihindarkanlah dari cedera. Setelah ditutup telepon, langsung di calling sama pesawat dari pihak maskapai bahwa pesawat itu bisa berangkat. Langsung berangkat, kami nggak ada ke ruang tunggu lagi, langsung naik ke pesawat. Itu sejarah sih, waduh sejarah berasa banget, nilai spiritual, terus izin orang tua berasa banget lah itu. Oke, setelah diizinkan tiba-tiba terbuka kabut ini ya, mungkin terbuka. Di lain itu kita selain kita belajar futsalnya mungkin Kak ya, tapi ada satu nilai bahwasanya orang tua tidak bisa kita tinggalkan betul. Whatever, walaupun kita tidak ngajakin, tapi mungkin izin dan restu orang tua itulah yang membuat semuanya menjadi lancar. Iya, terbukti itu teman-teman. Mungkin semuanya, ada teman-teman juga yang merasakan hal ini, walaupun di bidang kalian masing-masing. Semuanya terasa mudah, apalagi dari izin orang tua. Kan emang sebelumnya itu emang udah izin terus.
Kebetulan pas bolos hari itu aja sih. Biasanya kebetulan hari itu ya. Mm-mm. Oke, tadi kita udah bahas asik nih ya Kak. Iya. Ceritanya panjang mungkin. Dan teman-teman kalau pengen lebih tahu bisa hubungin di Instagramnya Kak Adnan aja. Lebih tahu gimana caranya untuk jadi seorang pemain futsal yang keren. Bisa sharing lah, sharing Bisa bareng, sharing lah ya, sama-sama Kak. belajar. Oke. Kak, kakak pernah nggak ketemu dengan salah satu kan sparring dan lain sebagainya, sudah ketemu sekian banyak pemain. Kakak sempat nggak ketemu dengan orang yang mungkin, oh keren banget nih orang. Oh skillnya bagus nih. Walaupun dia bukan bagian dari kakak, walaupun dia bukan bagian tim kakak, kakak pernah nggak ngerasa iri dengan orang tersebut sehingga termotivasi diri kakak untuk belajar lebih, latihan lebih giat lagi? Ada nggak seperti itu Kak? Wah, kalaunya itu banyak lah, banyak banget. Oke. Setiap kali ketemu waktu awal-awal futsal sih ya. Hmm? Kadang di dalam hati, Hmm? wah itu pemain bagus banget sih. Kapan sih saya bisa main bareng sama dia? Ya pertama sih latihan terus, kembangin bakat. Terus setidaknya kan bukan bisa di level dia Oke. atau dia merendahkan level kita, tapi paling tidak kita masih bisa naik terus. Ya syukurnya kadang di dalam hati tekadnya pengen pengen main bareng lah sama dia. Oke. Ya keturutan sih alhamdulillah untuk sekarang. Kemarin waktu main futsal keturutan alhamdulillah. Cuman ada beberapa sih yang belum. Oke. Berarti sosok itu yang mungkin bisa menginspirasi kakak supaya lebih kuat lagi ya. Sampai di tahap sekarang mungkin ya Kak, kita nggak tahu ya. Ada juga junior kakak yang menganggap, oh Kak Adnan keren banget tuh main futsalnya pakai kaki katanya. Amin. Oh, kan semua. Kan emang pakai kaki. Oke. Mungkin ada yang seperti itu ya Kak. Ada, Syukur ya, mungkin. semoga menjadi menginspirasi untuk orang-orang yang lain. Amin, gitu amin ya apalagi Allah. yang nonton saat ini. Oke, tentang itu Kak. Kak, saya sedikit penasaran, mungkin pertanyaannya agak sedikit ngawur. Bener nggak sih Kak, kalau di main Tsubasa itu di karakter Tsubasa anime itu, kalau kita main bola itu ada yang bicara-bicara seperti itu? Ada nggak kira-kira di futsal seperti itu? Hai tendang aku. Waduh. Ada nggak seperti itu? Kayaknya nggak sempet deh buat ngobrol aja, nggak Bisa ya? sempet. Oke. Kadang bisa ngelihat temen aja harus ngelirik aja, nggak bisa ngobrol. Ayo maju, nggak bisa deh kayaknya. Kan membahas tentang masa lalu misalnya nggak bisa ya berarti ya? Nggak bisa lah, apalagi masa lalu. Oke, berarti mungkin itu adalah fiktif. Teman-teman ya. Jadi kalau mau mencoba bicara sambil main futsal, sepertinya otaknya akan terbagi. Benar nggak sih Kak? Benar terbagi. Nah, kita harus menghindari lawan saat menggiring bola. Dan kita harus berbicara masa lalu tentang mantan. Waduh. Samping gitu. Oke. Kak, di sini ada sedikit informasi nih Kak. Iya. Kakak bisa tanggapin ya. Guys, nanti saya munculkan di sini ya. Itu fokus loh. Oke, fokus. Ada dari kompas.com. Ini beberapa hari aja nih ya kan. Iya. 25 Mei 2021. Tommy Kurniawan cedera main futsal, operasi meniskus hingga terapi jalan. Ini akibatnya orang bermain futsal. Si Tommy Kurniawan bermain futsal hingga cedera, selalu operasi meniskus. Kebetulan kakak kan orang perawat nih, pasti ngerti dong seperti ini. Bisa dijelaskan dari dua sudut pandang Kak, dari main futsalnya sama perawatannya. Silakan Kak. Kenapa Abang Tommy Kurniawan ini? Mungkin kalau dari saya sih nggak terlalu tahu pribadinya Tommy Kurniawan ya. Tapi dari segi futsal dulu mungkin kurangnya stretching atau pemanasan. Kalau segi perawatnya itu kan meniskus itu adalah kayak tulang rawan yang ada di dalam tulang patella. Jadi kalau meniskus itu dalam bahasa medis atau keperawatan, meniskus itu tulang rawan yang di antara tulang paha dan tulang lutut. Jadi ya di antara paha dan lutut. Biar nggak ada pergesekan. Tulang rawan ini sepertinya tulang yang nggak keras nih ya. Ya nggak sih Kak? Iya betul. Supaya antara tulang paha sama tulang lutut nggak terlalu bergesekan. Oh berarti ada yang di sininya ini ya? Iya ada itunya. Iya. Jadi itu kadang berakibat cedera karena kurangnya pemanasan. Di situ. Kalau di sliding itu gimana Kak? Kayak pacar sliding. Itu beda lagi kalau sliding. Kalau sliding itu bisa mengakibatkan rusak. Bisa juga. Meniskus itu karena cedera yang kaki kita udah menapak keras di lantai, terjadi perputaran di lutut.
Itu kurangnya pemanasan kadang kayak gitu. Jadi ada cedera ligamen, ACL, macam-macam lah kalau di Macam lutut. istilahnya. Oke, berarti intinya salah satunya tipsnya buat teman-teman untuk yang mau berolahraga, bahkan catur pun mungkin harus ada pemanasan. Harus ada lah pemanasan pemanasan karena ya. olahraga itu perlu dan penting banget lah untuk pemanasan. Oke, itu part mungkin pembukanya istilahnya ya Kak, untuk kita pembuka. lebih. Ya, kayak kita manasin kendaraan juga ya mungkin. Iya betul, biar nggak mogok. Oke. Kakak, menurut pengalaman kakak dari bermain futsal sekian banyak tendangan yang sudah kakak buat, kira-kira kakak pernah gak juga mengalami cedera, dan cedera apa yang kira-kira sering banget terjadi untuk pemain-pemain futsal nih Kak? Pemain futsal itu lebih sering cedera ankle, lutut. Ya keseringan tuh ankle sih. Ankle itu yang mana sih Kak? Ankle di bagian kaki bawah. Oh, ini di bawahnya lagi berarti ya? Iya di bawah. Ini kaki Pergelangan dan betis kaki. mungkin ya? Pergelangan kaki. Pergelangan kaki ya? Oh, oke. Itu kadang ya sama akibat dari kurangnya pemanasan atau yang orang mau tanding langsung nggak ada pemanasan karena kan ototnya masih kaku. Oke. Dari segi kesehatannya sih. Wes, mantap banget nih. Iya. Berarti mungkin kakak juga pernah berarti sering ya? Sering banget. Walaupun kakak bersertifikat lulusan perawat, Perawat. tetap istilahnya Tetap, tidak ada yang namanya penjamin kaki kakak akan aman. Kerja kan ijazahku saat menendang. Nggak ada lah, nggak ada ijazah yang di dalam olahraga di dalam lapangan futsal kan Nggak kita ada ya, ngasih ijazah nggak ada. Oke. Ya paling nggak ada sih untuk ya dipijet terus kompres air hangat biar tidak terjadi inflamasi kalau bahasa kesehatannya. Waduh, ini kita udah mulai pusing nih. Inflamasi dan macam-macam. Oke. Kak, mungkin sebelum pertanyaan terakhir nih Kak. Ini udah santai aja ya kita. Iya, bertanya. santai. Sebelum pertanyaan terakhir nih Kak. Menurut Kakak, ada nggak pengalaman yang paling membanggakan saat Kakak bermain futsal, entah menang kejuaraan selain PON tadi ya? Iya. Mungkin di lain saat main dengan RT mungkin atau kecamatan. Silakan Kak, ada nggak momen yang paling membanggakan selain dari spiritual dan PON tadi Kak? Kalau segi pertandingan ada sih dulu itu sangat berkesan sih waktu di Kalimantan Utara di Nunukan Yang tadi tadi berangkat. yang- Cuman itu yang sesi ketiga yang nggak bisa berangkat. Untuk sesi pertama itu kesannya berharga banget. Kenapa Kak? 1 bulan orangnya sih ngomong 5 hari di sana. Oke. Ternyata 1 bulan di sana. Itu ada 2 kejuaraan dan alhamdulillah itu juara 1 semua di situ. Lain futsal itu penonton semua yang nonton. Kan kami final sama orang-orang Malaysia, orang-orang Tawau bahasanya sana. Budak-budak Malaysia lah, Oh, orang-orang budak-budak sana. Malaysia nih macam mana? Iya. Ya. Oh, mungkin apa Itu kayak yang sangat membuat kesan. itu jadi Kakak terkesan sekali? Pelajarannya mungkin. Baru pertama ngelihat orang sampai pinggir lapangan, penontonnya itu semuanya di sana. Terus kala kami juara, setelah juara itu diarak keliling kota. Oh. Pakai Jadi, mobil sama piala, diarak lah dikenalin semuanya. Oke, itu itu berharga seperti banget. di final Piala Champion mungkin kan? Iya, bisa Orangnya jadi bawa- final Piala Champion untuk provinsi lah. Oke, oh itu Bukan yang dunia. paling mengesankan berarti Paling Kak. mengesankan. Karena Kakak mungkin tempat menjuari dan kebetulan penontonnya juga asik mungkin ya. Penontonnya asik banget di sana. Nggak istilahnya- ada yang horor lah, nggak ada. Malah rame semuanya. Oke, tapi itu momen yang paling emosi juga mungkin ya kan, tegang. Wah, gimana nih tegang final nih? banget. Itu final kan? Final. Menang kan berarti? Menang alhamdulillahnya. Oke, tepuk tangan sekali lagi dong buat teman-teman semuanya. Kak, pertanyaan terakhir nih Kak. Iya. Nah, saat ini kan Kakak kita sedang mengalami yang namanya lonjakan COVID-19 makin meningkat nih. Iya. Dan otomatis kita tidak diperbolehkan beraktivitas alias PPKM. Iya. nggak sih? Social Nah, distancing juga. Iya, social distancing dan macam-macam. Kita tidak mungkin kan bermain futsal sambil social distancing. Tidak bisa, harus 1 meter. Nggak mungkin seperti Nggak itu mungkin. kan. Kak, gimana nih Kak keadaannya saat ini untuk para pemain futsal yang tidak bisa main futsal atau mereka malah sembunyi diam-diam? Dan Kakak pribadi gimana juga? Kalaunya COVID sih katanya kan harus banyak olahraga juga. Kebetulan di futsal juga nggak terlalu berdempet-dempetan, nggak terlalu jaraknya kan agak jauh-jauh juga. Masih Oke. banyak sih anak-anak teman-teman juga futsal masih bergulir. Tapi untuk pertandingan jarang. Kalau untuk Oke. latihan-latihan masih sih mereka latihan-latihan di lapangan-lapangan. Walaupun itu dari pemerintah tidak diperbolehkan karena kan mengundang halayak yang banyak ya, halayak ramai. Kalau bisa sih latihan-latihan sendiri juga ya masih ada sentuhan-sentuhan lah di bola, masih bisa passing-passingnya. Oke, berarti mungkin
tetap mungkin protokol kesehatan ya. Protokol Setelah main kesehatan. lagi mungkin jangan lupa mandi, mungkin takutnya mungkin membawa virus ke orang tua yang kasihannya Iya, yang di rumah kasihan. ke teman-teman semua ya. Ingat ya, main apapun. Catur pun juga seperti itu. Ini jauh-jauhan. Aduh kok catur mulu sih. Oke, Kak. Terakhir, saran mungkin untuk anak muda junior kakak atau fans kakak mungkin yang keren Amin. banget Kak Adnan nih. Amin. Yang mereka saat ini sedang ingin mengembangkan diri tapi juga terhalang yang namanya orang tua. Ngapain jadi main futsal tuh, kuliah jadi PNS. Nah, yang kayak gitu tuh. Itu banyak banget tuh dialami oleh anak muda. Sedikit Kak saran gimana untuk mereka meyakinkan entah mereka harus ikut orang tua atau mereka boleh mengikuti passion mereka. Kak gimana Kak untuk problem seperti itu Kak? Kalau dari saya sih setidaknya ya kalau ada dari orang tua nggak ngebolehin, itu yang pertama kita harus buktikan dulu lah kerja keras kita kayak gimana. Cari waktu-waktu yang kosong, jangan sampai waktu-waktu yang terbentur ada kerjaan atau kayak kuliah. Kita harus bisa membagi lah. Kita bisa buktikan kepada orang tua hasilnya, tapi dengan cara latihan yang sungguh-sungguh kita bisa ngeliatin ini loh, Mah, Pah, atau Umi, Abi, kebanggaan kalian. Kita bisa juara atau ngasih piala ke orang tua bahwa ini pencapaian dari hasil latihan kita kayak gimana. Ya setidaknya jangan pernah putus asa, jangan pernah tinggi bahwa kita udah segini doang nih futsal, nggak ada lebihnya. Nggak pernah puas lah, jangan pernah puas untuk mencapai sesuatu itu aja sih. Bahkan mungkin ada yang lebih tinggi daripada kita ya. Masih ada mungkin. di atas langit, masih ada langit lah. Oke, di atas langit masih ada Hotman Paris. Halo Bang Hotman Paris kan gitu katanya. Bisa juga. Oke, thank you Kak sudah mampir ke Sama-sama. Mandit FM di Podspirasi. Kita sudah podcastan. Mungkin teman-teman yang nonton kali ini sampai di titik ini, jangan lupa di like, comment, dan subscribe, di share juga ke teman-teman yang mungkin satu frekuensi. Jadi inspirasinya apapun yang kalian geluti, apapun perjuangan kalian, gak mesti harus futsal, tapi yang bisa kita ambil adalah kerja keras dan tidak pernah putus asa. Iya. Oke Kak, thank you banget. Sekian dulu untuk obrolan kita. Mungkin kita akan ngobrol lebih panjang lagi. Sampai jumpa di Podspirasi selanjutnya.